Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa agar apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Saya akan dulu ya. Ana Mari, Arka Refan, Cantika, Sarah Fitriani, Ya Ayu Pangeswari, Dinoval, Hanum, Rizka Putri Ayu, Raselia Aprilia, Selvia Tri Arista, Cinta Dewi Lestari, Siti Nur Khalifah, Tia Ufatus Zara, Tri Suberti, berarti semua masuk ya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, kita lakukan pemanasan dulu ya. Untuk pemanasan kali ini, kalian hanya menebak gambar yang Bapak sediakan atau Bapak tampilkan di papan tulis ini ya. Nanti silakan kalian pilih mana yang AI dan mana yang bukan. Bagi yang nanti kalian berhasil menjawab semua, nanti saya akan kasih bonus untuk apa? Makan ya. Makan gratis. Tapi nanti silakan beli sendiri ya. Terus yang berikutnya, perhatikan. Tebak gambar AI atau bukan. Yang mana? Yang AI? Yang mana? Kanan apa kiri? Ya, yang kanan. Cinta, yang mana? Kanan. April? Kiri. Kita lihat. Yang AI yang mana? Yang kanan. Dilihat dari tekstur kulitnya sudah kelihatan ya. Terus yang berikutnya, jangan sampai salah lagi ya. Yang mana? Kiri apa kanan? Kiri itu yang ini ya. Kita coba lihat. Nah, yang berikutnya kanan kiri. Nah, kita coba lagi. Nah. Kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Kalau dilihat dari teksturnya seperti ini, seharusnya yang mana? Yang kanan. Terlalu mencolok ini. Kita lihat dulu tapi benar apa enggak? Ya. Nah, ya kan? Bisa dibedakan enggak? Buatan AI
atau kecerdasan artifisial dengan buatan dia. Bisa, tapi nyatanya nggak bisa, ya. Ya, benar enggak? Oke, ya. Kita lanjutkan ya untuk materi ya. Pada pertemuan kita sudah kalian memahami tentang apa? Cara membuat Chrome yang efektif dan juga teknik zero shoot dan teknik view shoot. Sekarang Bapak mau minta bantuan ke kalian, siapa yang bisa mengatakan apa itu teknik view shoot? Ya, silakan. Ya, betul. Terus untuk yang zero shoot siapa? Ya, silakan. Oke, benar. Jadi gini, kalau yang zero shoot berarti apa? Memberi perintah tanpa memberikan contoh. Tetapi kalau view shoot diberi contoh pemahaman dulu, ya. Tapi perintah. Itu bedanya ya. Antara diberi contoh sama tidak diberi contoh. Sudah paham atau belum? Nah, untuk pada pertemuan hari ini, ya, materi yang kalian dapatkan pertemuan minggu lalu itu sangat berguna untuk hari ini. Karena apa? Dengan membuat Chrome efektif, kalian nanti bisa membuat dalam konten apa? Dalam bentuk apa? Gambar. Kalau yang minggu lalu kalian fokus untuk membuat naratif dalam bentuk teks, nah untuk pertemuan hari ini kita fokusnya apa? Membuat gambar hanya dari apa? Deskripsi teks, ya. Nah, untuk pemahaman awal tentang materi yang akan kita bahas, Bapak akan memberikan pre-test awal, ya. Jadi bagaimana kalian memahami materi yang akan kita bahas hari ini, ya. Untuk linknya sudah saya upload di grup WA kelas, silakan diakses, ada waktu 3 menit, ya.
Sudah selesai? Sudah apa belum? Kalau sudah, kita lanjutkan ya. Bapak akan menjelaskan. Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Tujuan hari ini adalah apa? Siswa mampu membuat konten visual promosi sekolah dengan memanfaatkan prompt gambar berbasis kecerdasan artifisial ya. Ini ya nanti tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Terus manfaatnya apa bagi kalian setelah mempelajari materi ini? Manfaatnya yang pertama apa? Setelah kalian mengikuti materi ini, yang pertama adalah kalian bisa membantu sekolah untuk mempromosikan sekolah dalam bentuk konten gambar kegiatan yang ada di sekolah. Dan bisa juga kalian gunakan di lingkungan kalian. Lingkungan kalian itu ada kegiatan ya, bisa digunakan untuk ya. Terus yang berikutnya, ini adalah contoh sekolah kita. Untuk membuat brosur ini dilakukan apa? PBBB atau menarik apa? Membutuhkan apa? Biaya atau dana dan juga membutuhkan waktu. Belum untuk mendesainnya, belum untuk membuat apa? Foto-foto kegiatannya. Nah, tugas kalian nanti seperti ini ya. Cara membuat gambar untuk poster menarik menggunakan kecerdasan artifisial. Seperti pada brosur tadi ya. Untuk menempelkan foto kegiatan-kegiatan di brosur membutuhkan ya. Nah, kalau dengan menggunakan generatif ini itu bisa dilakukan dalam waktu dan efisien ya. Jadi tugas kalian nanti adalah cara membuat untuk poster promosi sekolah yang menarik menggunakan kecerdasan artifisial ya. Sekarang kita masuk ke materi ya. Konten visual promosi sekolah from AI atau kecerdasan artifisial ya. Generatif gambar. Generatif gambar apa? Ada yang masih ingat kemarin? Ayo, materi yang kemarin. Nah, apa? Membuat gambar, menghasilkan gambar dari apa? Dari teks ya. Terus ada OpenAI ya, terintegrasi dengan ChatGPT. Yang kedua adalah Microsoft Copilot. Yang ketiga Canva. Yang keempat Adobe Firefly. Kemarin yang digunakan apa? OpenAI sama Microsoft Copilot. Jadi nanti kalian gunakan OpenAI atau Microsoft Copilot ya dalam pembuatan gambarnya. Struktur prompt yang efektif yang digunakan untuk membuat gambar
Ya, yang pertama adalah apa? Subjek, objek utama. Jadi objek utamanya nanti apa? Bisa siswa, bisa guru, fasilitas sekolah, atau lainnya, ya. Terus yang berikutnya apa? Aktivitas, aksi, atau aksinya, kegiatannya apa? Aktivitasnya, belajar di laboratorium, praktek komputer, membaca buku, atau lain sebagainya, ya. Contohnya gini, kalau kita ambil objeknya siswa atau subjeknya siswa, berarti apa? Siswa sedang melakukan praktek di laboratorium komputer, tentu, ya. Terus yang berikutnya apa? Lingkungan, background, tambah lagi backgroundnya. Di laboratorium komputer dengan latar belakang laboratorium komputer modern. Itu latar belakangnya, ya. Jadi nanti nambahkan seperti itu. Terus dilanjutkan terusnya ini. Gaya atau gender visualnya. Bentuknya bentuk apa? Ada bentuk realistis, atau bentuk animasi, atau Pixar. Tinggal pilih nanti, ya. Jadi gambar yang kalian buat nanti modelnya bisa realistis atau animasi. Ya. Terus yang berikutnya apa? Detail tambahan, karakteristik, atribut sekolah. Jadi kamu tambahkan nanti misalnya ada papan sekolah berwarna merah dengan tulisan SMK 17 Tegalbimo gitu, ya. Kenapa? Menunjukkan identitas sekolah minimal itu, ya, yang kalian buat nanti. Terus yang keenam, pencahayaan dan warna. Tipe pencahayaan warnanya ada yang keras, tinggi, dan lain sebagainya. Berkreasi sendiri, ya. Terus yang berikutnya apa? Resolusi. Gambar yang mau ditampilkan, yang dihasilkan itu dalam bentuk apa? Apa resolusinya tinggi? Ya, kalau yang tinggi itu yang 4K. Atau yang model portrait, ya. Terus ada juga model apa? Widescreen ataupun poster. Tergantung hasil keluarnya mau ditempel di mana. Nanti kalau ditempel di media sosial, contohnya Instagram, kamu lihat Instagram itu ukurannya berapa? Kan langsung di sini nanti, ya. Jadi ukurannya bentuk apa formatnya, ya. Format yang mau ditampilkan ke apa? Media sosial yang apa? Yang berikutnya, langkah pembuatan gambar. Menentukan tema dan pesan promosi. Jadi harus selaras, ya, antara tema dan pesan promosi. Terus ini apa? Menulis from awal. Kalian nanti awalnya gimana? Nanti tidak dikembangkan atau dibetulkan. Tidak serta-merta hasil buat AI itu sesuai keinginan. Kemarin kan kita sudah mencoba, ya kan? Ketika membuat gambar seorang siswa, terkadang apa? Hanya 3, ya kan? Hanya itu sering terjadi di ya. Terus yang ketiga, gambar dari prompt. Nah, sudah menghasilkan gambar, dicek, ya, sesuai apa enggak. Kalau enggak sesuai berarti dibetulkan, ya. Perintahnya diganti, ya. Mana yang perlu dibetulkan. Terus yang keempat, mengevaluasi hasil gambar. Apa sesuai dengan tujuan, apa tidak. Tujuannya tadi apa? Menentukan tema untuk dan promo. Jadi untuk promosi sekolah, ya. Terus jika tidak sesuai untuk perbaikan.
manfaat AI atau A kecerdasan artifisial untuk sekolah. Pertama, hemat biaya. Buat poster dan konten promosi tanpa nyewa desainer grafis atau grafis. Tanpa juga bisa nyewa tak perlu nyewa tukang foto. Ya kan? Biasanya kan kalau membuat kalender atau poster itu kan pihak sekolah mendatangkan orang dan itu memakan waktu ya bantuan gambar kita bisa menghemat. Terus yang cepat dan efisien. Kalau yang manual itu biasa membutuhkan waktu 3 hari. Kalau dengan cepat, ya kan, dan efisien dalam itu menit. Personalisasi konten nanti AA itu bisa difokuskan sesuai dengan pengguna, ya. Dengan jurusan atau kegiatan sekolah. Karena kalau kamu mau menonjolkan jurusan, berarti nanti disesuaikan dengan jurusan personalisasinya, ya. Ya betul, ya. Terus yang apa? Mendukung branding, menampilkan sekolah kreatif dan inovatif. Karena membuat posternya hanya menggunakan AA, kecerdasan artifisial. Sekolah ini membuat poster menggunakan kecerdasan buatan. Daripada sekolah ini buat poster yang tukang gaya desain daerah kono, kan nggak keren, ya kan? Yang berikutnya etika. Ingat, yang harus kalian pegang ini, etika penggunaan kecerdasan artifisial untuk promosi sekolah. Jadi ada etika yang harus benar-benar pegang, ya. Etika yang pertama, kita lihat, gunakan gambar untuk kepentingan promosi sekolah yang positif dan mendidik. Jelas, ya. Jangan digunakan untuk hal-hal yang aneh, yang negatif, ya. Apalagi sekarang lagi marak berkembang di media sosial, penyebarannya begitu cepat. Makanya kamu gunakan gambar dan promosi sekolah yang positif. Yang berikutnya, hindari menampilkan wajah asli siswa atau guru tanpa izin. Jadi jangan asal comot saja, ya. Kalau ingin wajah guru teman kalian harus minta izin. Ya, biar kalian tidak dimarahi dan sebagainya, itu kamu bisa menggunakan bentuk ya animasi. Kalau animasi kan jelas tidak menyerupai wajah orang, paham ya? Berikutnya, jangan konten menyesatkan atau manipulasi masih. Yang berikutnya lagi, boleh menggunakan ide baik kan berarti kan menggunakan identitas, paham ya? Sekolah lain enggak ya?
Yang berikutnya apa? Hargai hak cipta dan karya orang lain. Jangan menyalin langsung dari sumber lain. Jadi jelas ya. Terus yang perlu saya tekankan yang ini, yang tiga ini ya. Jangan membuat konten atau memanipulasi informasi. Jadi ketika kalian membuat gambar untuk promosi sekolah, kamu harus cek dulu hasilnya, gambarnya realitas sekolah kita apa enggak. Nih, misalnya siswa SMK 17 Agustus sedang melakukan praktek di lab perhotelan modern, ya. Kita punya lab hotel apa enggak? Contohnya gitu. Punya berarti misalkan enggak? Bisa yang berbeda. Kira yang misalkan. Jadi nanti jangan gunakan istilahnya fasilitas adakan di gambar, ya. Paham ya? Ada yang tanyakan? Nah, akan saya akan bagaimana cara membuat prop gambar yang efektif dan efisien sehingga hasilnya nanti akan sesuai apa yang kita harapkan. Ya. Menggunakan Copilot apa? OpenAI. Sama ya. Kita coba dulu yang kali dulu. Oh apa? OpenAI. Coba saya pindah akun dulu ya. Saya cek dulu akunnya ada yang limit ya. Nah sekarang gini. Yang pertama apa? Kita lihat. Tadi apa? Untuk membuat prompt gambar yang efektif. Subjek. Nah ini ya. Siswa. Kita coba ya. Siswa SMK. Misalnya ya. Sedang praktik
Terus sedang melakukan praktek di komputer. Apalagi? Kira-kira gimana? Kita sedang melakukan praktek komputer di laboratorium. Ya. Terus yang berikutnya kita lihat subjek aktivitas sudah. Terus lingkungan, background. Backgroundnya apa? Backgroundnya apa? Latar belakang apa? Lab komputer. Komputer apa? Modern ya. Terus yang berikutnya apa lagi? Lingkungan sudah tadi background ya, atau latar belakang. Gaya. Nah, gayanya apa? Misalnya apa? Realistis dulu ya. Realistis. Terus apa lagi? Tapi saya latar belakang lab komputer modern, gaya realistis. Ada papan, kita coba ya. Ada papan. Tulisan. Kedadimo. Terus pencarian terus minta hasil gambarnya apa mintanya? 4K. Apa aja tinggi, guys. Resolusi tinggi, 4K ini ya tinggi. Kita coba. Semoga nggak limit ya. GPT atau OpenAI ini biasanya limitnya ya kan. Microsoft tidak ada limit yang relevan ya. Nanti kita laboratorium komputer ada nama warna merah. Kitanya ini ya komputer apa namanya? Sekarang kita coba yang di komputer ya.
Ctrl C, jadi load. Lihat hasilnya ya. Nah ini ya. Kira-kira sudah selesai apa belum? Sudah silakan. Lab komputer 4x5 sudah sesuai kan ada identitasnya ya. Kalau ada identitas papan, tolong papannya berwarna merah dan putih sesuai dengan identitas sekolah. Ya. Sesuai apa enggak? Sesuai apa enggak? Benar. Dilihat seragamnya. Ini coba kanu dibetulkan atau kita coba dulu di sini ya. Wah. Siswa dengan apa? Warna apa? Atas putih dan kita coba bisa apa enggak? Yang Copilot juga. Nah ini ya kan hasilnya. Ini yang Microsoft apa? Copilot. Ini hasil OpenAI ya. Agak lama. Nanti silakan kalian ketika habis eksperimen bisa menggunakan Copilot atau OpenAI ya. Kalau yang ini sesuai apa enggak yang ini? Ada yang perlu dibetul dilihat. Jadi yang mana? Betul harus putih ya. Jadi nanti kamu kasih rincian di sini ya. Siswa memakai seragam. Nah, kamu complete tambahkan di sininya ya. Atau kita coba yang ini ya. Kebetulannya di sini.
Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, sekarang begini, ya. Sekarang giliran kalian untuk melakukan eksperimen, yaitu apa? Membuat konten gambar yang akan digunakan untuk promosi sekolah, ya. Kelompoknya ya tidak berubah-ubah atau geser-geser, atau dari sini aja langsung ya, biar enak. Saya bagi lembar kerja peserta dirinya, silakan nanti diisi sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD, ya. Pak Sudah, silakan kalian berkumpul membentuk kelompok, silakan dirembukan mau membuat konten gambar apa, silakan kelompoknya dirembuk bersama-sama kelompoknya. Temanya apa yang jelas? Temanya apa? Promosi. Nah, untuk promosi yang pertama apa? Kamu bisa menonjolkan kejuruan, ya, kegiatan siswa kejuruan. Jadi praktek bisa, atau kegiatan ekstrakurikuler bisa, ya. Yang penting berkaitan dengan sekolah.
menit lagi ya. Kalau sudah, tutup belum yang dua. Tadi yang masih dulu kelompok anu ya, pertama dulu. Ya sudah selesai, silakan ditampilkan. Ini yang apa hasilnya ditampilkan, ya kan? Ada tanggapan dari kelompok lain? Dilihat gambarnya, ya. Sudah cukup? Ya, silakan. Ada yang sudah selesai lagi? Siapa? Ya, silakan.
Cukup. Yang selanjutnya kelompok 3. Ya, selanjutnya dilakukan yang kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
selanjutnya. Dikeluarkan dulu itu airnya. Nah, diambil. Oke. Yang terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya anak-anak, kalian tadi sudah mencoba bagaimana belajar membuat prompt untuk apa? Membuat gambar yang akan digunakan sebagai konten promosi sekolah. Setelah itu kalian berdiskusi untuk melihat hasilnya, dan setelah itu mari kita simpulkan bersama-sama. Gimana? Ya. Jadi AI generatif gambar itu bisa kita gunakan untuk apa? Membantu sekolah dalam membuat apa? Konten gambar untuk promosi sekolah. Terus di mana prompt yang kita buat itu kalau semakin detail promptnya, yang jelas gambarnya hasilnya akan lebih bagus dan mendekati relevan atau mendekati keinginan. Sudah paham? Terus yang perlu kalian ingat lagi ya, ketika kalian membuat konten yang berkaitan dengan promosi sekolah, hal yang perlu diingat adalah satu ya, jangan menggunakan identitas sekolah lain. Itu yang penting ya. Jadi yang perlu diingat juga, gunakan etika dalam penggunaan apa? Kedekatan api dengan baik dan benar. Terus untuk yang selanjutnya, sekarang kita menginjak ke refleksi. Jadi saya ingin kalian menulis di lembaran yang akan Bapak bagikan refleksinya. Ya silakan ditulis apa adanya. Nanti hasilnya akan dijadikan Bapak sebagai acuan untuk pembelajaran berikutnya. Ya. Silakan isi ya.
Waktunya 3 menit ya. Silakan ditulis apa adanya ya. Sudah? Kalau sudah, saya ingin menunjuk salah seorang dari kalian untuk membacakan refleksi yang sudah dibuat. Silakan. Waduh. Saya akan menyampaikan hasil dari refleksi pembelajaran pada hari ini. Jadi, hal yang saya pelajari. Salah satunya adalah saya belajar cara membuat gambar promosi sekolah dengan menggunakan sangat kreatif. Dan ketika yang saya pelajari berupa, saya sulit menentukan prompt yang tepat agar gambar sesuai dengan keinginan. Lalu, hasil yang saya paling sukai adalah saya paling suka saat melihat hasil dari gambar A menjadi lebih nyata. Dan bagaimana saya akan menerapkan pengetahuan ini di luar kelas, saya akan membuat gambar atau konten promosi untuk kegiatan sekolah. Sekian refleksi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih atas refleksi yang sudah dibuat. Jadi pada intinya gini, memang agak sulit awal untuk membuat atau menentukan prompt yang baik dan benar agar sesuai dengan harapan yang kita yang kita inginkan atau kita harapkan. Tetapi dengan semakin sering kalian latih pemahaman tentang prompt,
melatih untuk membuat prom. Nanti kedepannya akan lebih mudah, lebih cepat memahami dan lebih mudah untuk pengembangan dalam pembuatan promnya. Ya. Terus jangan lupa setelah kalian mendapatkan materi ini bisa kalian manfaatkan nanti untuk membantu sekolah dalam hal membuat konten untuk visual untuk promosi sekolah. Dan juga bisa kalian manfaatkan ketika kalian berada di lingkungan sekolah apa lingkungan kalian, ya. Siapa tahu ada kegiatan-kegiatan lomba-lomba dan sebagainya, bisa kalian bantu untuk mempromosikannya dengan menggunakan bantuan kecerdasan artificial generative text, ya. Terus untuk yang berikutnya, untuk evaluasi silakan kalian buka di WA Go Class, ya. Silakan saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya, ya. Oke, silakan dikerjakan maksimal 5 menit. Ya. Sudah masuk ini.
Sudah selesai? Kalau sudah, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Jangan lupa kursinya ditata dengan yang rapi, ya. Sudah semua? Oke, terima kasih anak-anak. Pembelajaran hari ini kita sudahi dulu, ya. Sebelum kita akhiri, silakan salah satu anak untuk memimpin doa. Silakan. Baik ya, cukup sekian dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.